Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ma'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah syekhnya Saqalain, yaitu syekhnya jin dan manusia yang sempurna, juga wali yang mempunyai kewaspadaan yang sempurna, wusul kepada Allah dan mempunyai kedudukan luhur lagi mulia, serta mempunyai martabat yang tetap dan derajat yang sempurna, dan perilaku yang luhur serta kesempurnaan yang tinggi. Beliau juga menjadi wali kutub yang ahli ma'rifat kepada Allah dan menjadi pemimpin pertolongan penerangan hati. Ia adalah Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Beliau adalah putra Syekh Abi Soleh Musa Jangki Dausat, juga disebut sebagai Jangka Dausat, putra dari Syekh Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib, dan putranya Syarifah Fatimah Az-Zahra, putri dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi Rasul. Nasab atau silsilah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bagaikan matahari di waktu duha, bagaikan siang untuk munculnya cahaya waktu subuh. Silsilah keturunan Syekh ini sudah melekat di wajah Nabi Adam alaihi salam. Karena itu malaikat langit diperintah sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Juga nasab ini sudah disanjung dalam kitabnya Allah. Karenanya siapa yang sengaja ingkar silsilahnya akan terkalahkan dalilnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan Allah meridhoinya, beliau dilahirkan di dusun Jilan, kota terpencil di luar kota Tobaristan, pada tanggal 1 Ramadan 471 Hijriah. Pada waktu beliau masih bayi, di siang hari bulan Ramadan beliau tidak mau menyusu karena mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika usianya mendekati baligh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gemar mempelajari ilmu pengetahuan, mengunjungi para ulama yang mulia lagi berpengetahuan tinggi. Dengan amalan-amalan solihnya beliau mencapai derajat yang utama. Maka kemajuannya dalam bidang ilmu dan amal-amal utamanya sangat maju, bahkan ibarat lebih dari burung merak. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu belajar ilmu fikih kepada Syekh Abil Wafa Ali bin Aqil dan kepada Syekh Abil Khotob Al-Hawazani Mahfud bin Ahmad Al-Jalil, dan kepada Syekh Abil Husaini Muhammad bin Al-Qadi Abi Ya'la, juga kepada para ulama yang nampak ilmunya luhur serta derajatnya yang mulia. Di bidang adab, Syekh Abdul Qadir Jailani belajar kepada Syekh Abi Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi. Disitulah Syekh Abdul Qadir Jailani menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menggali berbagai hal yang bermanfaat dan berguna. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berbaiat belajar ilmu thariqah kepada seorang guru al-mursyid arif billah, yaitu Syekh Abil Khairi Muhammad bin Muslim Ad-Dabbas. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani meneruskan baiat thariqahnya kepada Syekh Qadi Abi Sa'id Al-Mubarak hingga mendapat izin menjadi Syekh Mursid yang adabiyahnya meniru Syekh Mursidnya yang sudah sempurna dan tidak henti-hentinya terpelihara dari inayah Allah, sehingga derajat kewaliannya terus naik ke tingkat kesempurnaan. Karena cita-citanya yang luhur, beliau dapat mengalahkan sifat yang tercela dan nafsu syaitoniyah yang menyesatkan. Beliau juga selalu bergegas meninggalkan apa yang menjadi kesenangannya dan hal-hal yang mubah atau boleh. Juga meninggalkan keramaian dunia, pergi mengembara ke hutan di negeri Irak selama 25 tahun sehingga tidak mengenal orang dan tidak dikenal orang. Bahkan banyak orang yang mencemooh dan tidak mau memperdulikan, karena keluarga yang menjadi tanggung jawabnya seakan-akan diabaikan. Pada permulaan beliau melakukan pengembaraan, memang dirasakan banyak menghadapi tantangan serta kekhawatiran-kekhawatiran. Tetapi semua hambatan itu dapat dihadapi dengan tabah dan tetap melanjutkan pengembaraan ke hutan belantara.
Pakaian yang beliau pakai adalah jubah dari bulu. Kepalanya ditutup sobekan kain, berjalan tanpa sandal, melalui tempat-tempat berduri di tanah-tanah terjal. Yang demikian itu karena beliau tidak menemukan sandal. Makanannya buah-buahan yang masih di pohon, sayur yang sudah dibuang, daun-daun, rerumputan yang berada di tepi-tepi sungai. Bahkan beliau lebih banyak tidur dan tidak minum. Pernah berhari-hari beliau tidak makan apapun. Tiba-tiba dijumpai seseorang yang kemudian memberinya sebuah kantong yang berisi penuh dengan uang dirham sebagai penghargaan kepada beliau. Kemudian diambilnya sebagian untuk membeli tepung, jenang dari kurma, dan samin. Dan duduklah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menikmati makanan tersebut. Dengan tiba-tiba ada sebuah kertas yang jatuh. Di kertas itu tertulis, "Syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah, sebagai perantara untuk melaksanakan taat kepada Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku yang kuat tentu tidak mempunyai kesenangan syahwat apapun." Seketika itu beliau meninggalkan makan, mengambil sapu tangan untuk membungkusnya, dan ditinggalkannya lalu menghadap kiblat sholat 2 rakaat, dan kemudian meninggalkan tempat itu. Atas kejadian ini beliau sadar bahwa dirinya dijaga oleh Allah dan selalu dalam pertolongannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu pertama masuk kota Irak ditemani Nabi Khidir. Syekh Abdul Qadir belum mengenal Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir memberikan persyaratan-persyaratan yang tidak boleh sekali-kali menyimpang, karena penyimpangan akan menjadi sebab perpisahan keduanya. Maka Nabi Khidir berpesan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Duduklah di tempat ini." Maka duduklah Syekh Abdul Qadir Jailani di tempat yang disyaratkan sampai 3 tahun, yang setiap tahun sekali Nabi Khidir datang ke situ. Dan kemudian Nabi Khidir berpesan lagi, "Jangan sekali-kali meninggalkan tempat ini sampai aku datang lagi." Pernah pada waktu Riyadhah, Syekh Abdul Qadir Jailani tertidur di emperan istana Raja Madani. Di dalamnya sangat dingin. Tiba-tiba beliau mimpi mengeluarkan mani. Seketika itu bangunlah beliau lalu pergi ke sungai untuk mandi. Kemudian tidur lagi dan mimpi yang sama. Bangunlah beliau dan pergi ke sungai untuk mandi lagi. Kejadian itu sampai 40 kali dalam semalam itu juga. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani naik di atas pagar tembok emperan agar tidak tertidur lagi demi menjaga kelanggengan suci dari hadas. Kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jailani bila berhadas terus berwudu, lalu sholat sunnah 2 rakaat sehingga senantiasa suci dan tidak pernah menanggung hadas. Beliau sangat bersungguh-sungguh dalam menjaga wudu. Bahkan hal yang demikian itu menjadi kebiasaan sampai ke tingkat wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampak jelas pancaran nur kewaliannya, sehingga nampak pula di wajahnya cemerlang sifat keluhuran, menghindari segala apa yang harus dihindari. Bahkan beliau pernah berpura-pura bisu, gila, sampai berkali-kali dibawa ke kota Marostan untuk diobatkan. Yang demikian itu malah membuat tersohor kewaliannya melebihi ulama pada zamannya. Di bidang keilmuannya dan amalannya, zuhud dan ma'rifatnya, ketokohan dan fatwa-fatwanya dapat diterima siapa saja yang mendengarkan, sehingga nampak baiknya tersebar di mancanegara bagaikan peredaran surya. Diceritakan, pernah pada suatu ketika 100 ulama ahli fikih Baghdad berkumpul masing-masing membawa masalah. Kemudian dikumpulkan dan menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Para ulama-ulama itu perlu untuk menguji kemampuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah ulama itu duduk dalam majelis, Syekh Abdul Qadir Jailani menundukkan kepala. Tiba-tiba keluarlah cahaya bersinar dari dadanya menembus ke dada para ulama itu. Maka hilanglah apa yang ada pada hati mereka. Sampai pada masalah-masalah yang sudah matang dipersiapkan hilang begitu saja. Para ulama tadi menjadi kebingungan, gemetar, dan seakan-akan tidak berdaya juga kesadarannya. Menyobek-nyobek pakaian dan membuka tutup kepalanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani naik ke kursinya seraya memberikan jawaban yang sudah tersimpan dari masing-masing ulama tersebut.
Setelah lengkap memberikan jawaban masalah-masalah itu semua, para ulama tadi baru mengakui akan kelebihan Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu mereka pun tunduk. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu setiap hari mengajarkan 13 macam ilmu, yaitu tafsir Quran, hadis, ilmu khilaf, ilmu usul, yakni usulul kalam atau usul fikih, ilmu nahwu, ilmu qiraah atau ilmu tajwid, ilmu huruf, ilmu arud, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu bayan, ilmu mantek, dan ilmu tasawuf. Beliau memberikan fatwa mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali radhiyallahu anhuma. Ulama Irak kagum atas fatwa beliau, sehingga terlontar ucapan dari mereka, Maha suci Allah yang memberikan kepadanya ilmu yang begitu luas. Pernah suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani diberi suatu masalah karena semua ulama Baghdad tidak mampu menjawabnya. Masalah itu adalah, ada seseorang yang bersumpah kalau istrinya jadi ditalak 3, maka orang tadi harus melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala yang ibadahnya tidak sedang dikerjakan orang lain pada waktu itu. Bagaimana orang itu bisa selamat dari sumpahnya dan ibadah apa yang harus ia kerjakan? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu beliau menjawab, agar orang tadi selamat dari sumpahnya, maka ia harus pergi ke Mekah Al-Mukarramah, menunggu sepinya orang melakukan tawaf. Bila sudah sepi, lalu dia mengerjakan tawaf 7 kali. Maka kepada Allah lah Syekh Abdul Qadir Jailani mengembalikan segala urusan. Dengan demikian berarti telah lepas dari sumpahnya dan tidak punya tanggungan apa-apa. Syekh Abdul Qadir Jailani berpakaian dengan pakaian ulama. Jubahnya besar, yaitu pakaian yang menutupi muka dan kepala, dan kendaraan beliau adalah keledai. Untuk menghormati tamu, beliau membuka kerudungnya, dan waktu mengajar beliau duduk di kursi yang tinggi agar bisa dilihat dan didengar. Ucapannya terang dan lantang. Kadang-kadang Syekh Abdul Qadir Jailani bagaikan berjalan di angkasa, kemudian kembali lagi ke kursinya. Hal itu disaksikan orang-orang yang hadir. Waktunya hanya diperuntukkan taat kepada Allah semata. Pembantu dekatnya, yakni Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi mengatakan, aku menjadi pelayannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 40 tahun. Beliau selama itu bila sholat subuh masih menggunakan wudhunya sholat isya. Kalau berhadas, beliau segera memperbarui wudhunya, kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Syekh Abdul Qadir Jailani setelah sholat isya, beliau masuk kamar pribadi. Tidak seorang pun dapat masuk dan membukanya. Tidak akan keluar sebelum terbit fajar. Raja Baghdad sudah berkali-kali benar-benar ingin bertemu dengan beliau pada malam hari, tapi tidak juga bisa bertemu. Syekh Abdul Fattah berkata, pernah aku bermalam semalam di rumah beliau. Maka aku tahu beliau sholat sunnah sebentar pada permulaan malam, kemudian berzikir kepada Allah sampai melewati sepertiga dari permulaan malam. Kemudian beliau membaca Asma' A'zam 9, yaitu Al-Muhitu, Ar-Rabbu, As-Sayyidu, Al-Hasibu, Al-Fa'alu, Al-Khallaqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru. Dan beliau naik ke angkasa sampai hilang dari pandanganku. Setelah kembali lagi ke kamarnya, kemudian beliau sholat berdiri di atas kedua kaki serta membaca Al-Quran sampai habis waktu sepertiga malam yang kedua. Sholat beliau sujudnya sangat panjang, kemudian duduk menghadapkan jiwanya ke hadirat Allah, muraqabah kepadanya sampai terbit fajar dengan sopan dan merendah berdoa kepada Allah, sehingga beliau tertutup penuh oleh cahaya terang dengan nampak terang jelas, sehingga menyilaukan pandangan mata sampai Syekh tidak terlihat karena tertutup oleh cahaya. Syekh Ibnu Abil Fattah juga berkata, kemudian aku mendengar di sampingnya ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawabnya. Keadaan demikian ini terjadi sampai Syekh Abdul Qadir Jailani mengerjakan sholat fajar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata,
Tidak boleh terjadi sebagai seorang ahli tasawuf yang siap dan bertindak sebagai juru penerang kecuali sudah mendapat anugerah Allah ilmunya, politiknya pimpinan negara, ilmu hikmahnya para ahli hukum. Syekh Ibnu Fattah juga mengatakan, pada suatu hari ada seorang melapor kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia mengaku pernah melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya. Maka beliau bertanya, benarkah apa kata orang-orang bahwa engkau pernah melihat Allah dengan kedua matamu? Maka orang tersebut menjawab, iya benar. Syekh Ibnu Abil Fattah selanjutnya melarang mengatakan bahwa mendengar jawaban orang tersebut. Syekh Abdul Qadir Jailani melarang mengatakan yang demikian seraya membentaknya dengan berpesan agar berhati-hati jangan sampai ucapannya diulang kembali. Kemudian beliau menoleh kepada mereka di antara yang hadir sedang menanyakan, pengakuan seperti itu benar atau salah? Jawab Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, iya benar tapi dalam kebimbangan. Sesungguhnya yang melihat nur keindahan Allah itu adalah mata hatinya, yang kemudian mata hatinya menembus kedua mata kepalanya, maka mata kepalanya lalu bisa melihat mata hatinya. Cahaya mata hatinya menyatu dengan cahaya keindahan Allah, sehingga orang itu berprasangka bahwa mata kepalanya melihat apa yang sebenarnya dilihat mata hatinya. Sesungguhnya yang dapat melihat cahaya keindahan Allah hanyalah mata hati, tetapi ia belum mengerti. Mendengar jawaban Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, para ulama dan ahli thariqah gemetar dan kebingungan. Syekh Ibnu Abil Fattah berkata, pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melihat seberkas cahaya berkilauan menerangi ufuk langit. Tidak lama menampakkan diri seraya memanggil-manggil, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sungguh aku perbolehkan untukmu semua yang diharamkan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Seketika itu juga cahaya tadi berubah menjadi gelap dan menyerupai awan dengan bersuara keras, wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dari ulah sesatku, sebab ilmumu tentang hukum Tuhanmu dan karena pemahamanmu tentang kedudukanmu. Sungguh aku sudah menyesatkan seperti kejadian ini dari 70 orang ahli thariqah. Setelah beliau selamat dari godaan syaitan, kemudian beliau memuji kepada Allah dengan mengucapkan, anugerah dan keselamatan hanya karena Tuhanku. Maka ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana Syekh bisa tahu sesungguhnya itu adalah setan? Kanjeng Syekh menjawab, dari ucapannya, telah aku perbolehkan bagimu apa yang diharamkan. Karena setauku, sungguh Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan berbuat jahat. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu tidak mau mengagung-agungkan orang kaya dan berdiri karena datangnya seorang raja, dan tidak juga orang-orang yang mempunyai kedudukan. Dan seringkali raja bermaksud ziarah kepada Syekh, padahal beliau sedang duduk-duduk kemudian ditinggalkan masuk ke kamar pribadinya. Kemudian baru keluar lagi untuk menemui setelah khalifah itu duduk. Hal ini dilakukan karena memuliakan perilaku ahli tasawuf yang tidak tertarik dengan kedudukan dan harta serta tidak berdiri hanya sekedar kedatangan raja. Beliau juga tidak mau berdiri di depan pintu-pintu raja atau menteri dan juga tidak mau menerima hadiah dari raja, sehingga raja itu mencemoohnya atas tidak diterimanya pemberian itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada sang raja, kalau begitu silahkan bawa sendiri hadiah itu ke sini. Raja pun menerimanya, kemudian membawa sendiri buah apel untuk Syekh Abdul Qadir. Tiba-tiba buah apel itu di dalamnya penuh darah dan nanah. Maka berkatalah Syekh Abdul Qadir Jailani kepada raja, kenapa raja selalu mencemooh dan mencela saya, padahal saya tidak mau buah apel ini, karena seluruhnya penuh dengan darah manusia. Maka raja itu minta maaf dan bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Selanjutnya raja itu sering ziarah kepada beliau sebagaimana kebanyakan orang dan menjadi sahabatnya sampai meninggal. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu mempunyai derajat yang tinggi. Namanya harum tersebar kemana-mana. Beliau mau menghormati kepada fakir miskin, menemani duduk,
membersihkan sendiri kutu-kutu yang ada di pakaiannya. Beliau pernah berkata, seorang fakir yang mau bersabar lebih utama dari orang kaya yang bersyukur, dan orang fakir yang bersyukur lebih utama dari keduanya, dan orang fakir yang mau bersabar dan bersyukur lebih utama dari semuanya. Tidak senang dan tidak merasa nikmat menerima bala kecuali orang yang tahu kepada zat yang menurunkan bala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani juga berkata, ikutilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan melakukan bid'ah. Berbakti kepada Allah dan Rasulnya, jangan sampai keluar dari Islam. Bersabarlah dan jangan menggumam. Berharaplah untuk mendapatkan kesejahteraan dan jangan putus asa. Berkumpullah dalam majelis dzikir kepada Allah Ta'ala. Jangan bercerai-berai. Bersihkan dirimu dengan bertaubat dari segala dosa, dan jangan berlumuran noda dan secara rutin menghadap di pintu Allah untuk mohon ampunan. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, jika terkena cobaan, jangan menginginkan mendapat kenikmatan dan menghindar dari cobaan, karena suatu kenikmatan pasti datang juga kepadamu sesuai ketentuan Allah, entah diharapkan ataupun tidak. Begitu pula cobaan, suka atau tidak pasti akan menimpanya. Maka dari itu berserah dirilah segala urusan kepada Allah yang mengatur sesuai dengan kehendaknya. Maka bila kenikmatan datang kepadamu, maka sibukkanlah dirimu dengan mengingat Allah dan banyak bersyukur. Dan bila cobaan yang menimpa, maka sibukkanlah dirimu dengan kesabaran dan kesadaran. Bila ingin mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah dan sebagai suatu kenikmatan, maka perlu disadari bahwa cobaan yang menimpa orang mukmin bukan sebagai malapetaka, tetapi datang untuk menguji iman. Beliau juga berkata, tidak boleh terjadi di dalam majelis untuk menghadap kepada Allah Ta'ala kecuali membersihkan dirinya dari kotoran dan dosa, dan tidak akan dibuka hatinya untuk makrifat kepada Allah kecuali hatinya dikosongkan dari pengakuan mempunyai perilaku baik dan dari perbuatan yang meresahkan. Apabila kebiasaan manusia sudah berlumuran dosa dan tidak mau membersihkan, maka Allah Ta'ala menurunkan berbagai penyakit lahir ataupun batin kepada mereka sebagai tebusan dan pembersihan dosa-dosanya, agar yang demikian itu sesuai majelis menghadap dan mendekat kepada Allah, baik mereka sadar ataupun tidak. Beliau berkata, berhati-hatilah kamu, jangan sampai mencintai seseorang atau membencinya, kecuali sudah memperhatikan perbuatannya dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, agar kamu senang atau benci tidak sekedar menuruti hawa nafsu. Adalah kekaromahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, pakaiannya tidak pernah dihinggapi lalat karena mewarisi eyangnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang yang melihatnya sempat menanyakan lantaran apa yang menyebabkan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, untuk apa lalat hingga pada diriku, yang pada diriku ada tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan madunya akhirat, melainkan hanya semata-mata ikhlas karena Allah. Termasuk sebagian kekaromahannya, suatu ketika beliau duduk mengambil air wudhu, kemudian kejatuhan kotoran burung pipit. Lalu beliau mengangkat kepalanya, maka jatuhlah burung itu dan mati. Kemudian beliau melepas pakaiannya untuk dicuci, lalu disedekahkan sebagai tebusan burung tadi. Dan berkatalah beliau, bila pada saya ada dosa, maka itulah tebusannya. Dan dari kekaromahannya lagi, ada seseorang perempuan datang kepada beliau dengan membawa putranya, dan diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menjadi santrinya dan belajar ilmu suluk. Putra tadi diterima, kemudian diperintahkan memerangi nafsunya serta menjalankan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Suatu hari ibunya sowan kepada Syekh Abdul Qadir. Dilihatlah anaknya menjadi kurus. Si ibu kemudian masuk ke dalam kamar Syekh Abdul Qadir dan melihat di depannya tulang-tulang ayam dari sisa makanan Syekh Abdul Qadir. Maka si ibu kemudian menanyakan arti dari semua itu. Maka Syekh Abdul Qadir meletakkan tangannya di atas tulang tadi sambil berkata, berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang-tulang yang hancur. Maka berdirilah tulang-tulang itu kembali menjadi ayam dan berkokok.
Ayam-ayam itu berbunyi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Asy-Syaikhu Abdul Qadir Waliyullah. Artinya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syekh Abdul Qadir adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau berkata kepada si ibu, kalau anakmu sudah dapat berbuat seperti ini, maka